Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jumpa kembali sahabat. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ciri orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Sudah 4 ciri yang kita bahas. Itu yang pertama, tidak kembali pada perbuatan dosa setelah melakukan ketaatan. Ciri yang kedua, ada rasa takut di hatinya, khawatir amal ibadahnya tidak diterima. Yang ketiga, mendapatkan taufik untuk melakukan berbagai amal soleh lainnya. Lalu yang keempat, menganggap kecil atau menganggap sedikit amal yang sudah dikerjakannya, serta tidak ujub dan tertipu dengannya. Nah, yang kelima, poin yang kelima, ciri orang yang diterima amal ibadahnya adalah hubbut ta'ati wa kurhul ma'siyati. Mencintai ketaatan serta membenci kemaksiatan. Mencintai ibadah dan membenci perbuatan munkar, kemaksiatan. Jadi seorang hamba yang amal ibadahnya diterima, ibadah yang dilakukannya menjadikan hatinya tentram, menjadikan hatinya tenang, sehingga dia menyukai apa yang dilakukannya. Dia mencintai setiap amal kebaikan. Karena dengan melakukan ketaatan, hatinya menjadi tenang. Dengan taat, dengan beribadah, dia ingat Allah, dan dengan itu hatinya menjadi tentram. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bahkan selain itu, sebagai lawannya adalah dia benci terhadap kemaksiatan. Otomatis orang yang diterima amalnya di hatinya tertanam rasa itu, benci terhadap kemaksiatan, sehingga doa yang terucap dari lisannya memohon kepada Allah sebagai kutipan dari surah Al-Hujurat, bahwa doa orang atau hamba yang diterima amalnya dan Allahumma ya Allah habib ilayyal iman, jadikan aku ini mencintai keimanan, wa zayyinhu fi qalbi, jadikan keimanan itu sebagai perhiasan di hatiku, wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikan aku membenci kekufuran, kefasikan, serta kemaksiatan. Waj'alni minar rasyidin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Maka sekaligus ciri yang keenamnya dari ciri orang yang diterima amal ibadahnya adalah hubbus salihin wa bughdu ahlil ma'asi. Mencintai orang-orang soleh serta membenci ahli maksiat. Membenci ahli maksiat. Dengan sendirinya orang yang amal solehnya diterima, amal soleh yang dilakukannya menjadikan hatinya cinta terhadap orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang taat, ahli ibadah, dan benci dengan ahli maksiat. Maka sungguh ironi jika ada seorang yang mengaku mukmin
tampak secara lahir dia rajin tekun beribadah, tetapi kesehariannya yang dicintainya adalah ahli maksiat. Bergaulnya akrab dengan ahli maksiat. Bukan tidak boleh tentunya kita bersahabat dengan siapapun, tentunya tidak ada larangan. Tetapi bagi hamba Allah yang beriman, dia memilih siapa yang pantas untuk dijadikannya sebagai sahabat. Maka orang-orang yang terima amalnya hanya akan mencintai orang-orang baik, orang-orang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tabghudha fillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat itu adalah ketika engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi seorang hamba membenci ahli maksiat bukan karena urusan pribadi, bukan karena faktor pribadinya, tetapi karena yang dilakukan oleh orang itu adalah kemaksiatan yang dibenci Allah. Maka kebenciannya karena Allah. Begitu juga saat dia mencintai seseorang, bukan karena urusan dunia, tetapi semata-mata karena orang itu dicintai Allah karena perbuatannya. Sehingga Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa iza aradta an ta'rifa maqamaka indallah fanzur aina aqamak. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana engkau menempatkan dirimu. Apakah engkau lebih suka ketika engkau berada di tengah orang-orang baik, orang-orang soleh, ahli ibadah, atau justru engkau lebih senang ketika berada di antara orang-orang yang ahli maksiat itu? Seperti apa engkau menempatkan dirimu? Dan kapan engkau merasa senang? Di lingkungan mana? Atau di sekitar orang yang seperti apa? Maka itu menunjukkan kedudukanmu di sisi Allah. Mudah-mudahan kedua ciri ini ada pada kita semua. Dan masih ada ciri lainnya. Insya Allah kita lanjutkan kemudian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.